pendidikan non formal yang bisa nggak disebut sangat representatif itu Pare itu? Bukan bisa, sudah sangat bisa itu menurut saya ya pribadi. Karena mereka juga metodenya sangat referensi gitu. Itu. Jadi metode-metode mengajar mereka kecuali yang tidak menyamakan dengan sekolah formal itu gedung mungkin. Tapi referensinya buku asing ya? Ya, semua itu. Tidak ada referensi Indonesia. Dan tidak dianjurkan untuk yang ada referensi berbahasa Indonesia. Dan itu sangat manjur itu. Kenapa saya bisa mengatakan bahwasanya ini pendidikan semi formal atau non formal yang sangat terwakili baik untuk di semua tingkatan, karena saya mengalami sendiri itu, melihat dan terjun langsung di dalamnya dan mengalami itu. Ketika saya melihat mengkomparasi di dunia pendidikan di tingkat kampus, itu jauh beda itu. Pertama dari segi penerapannya itu sangat berbeda banyak itu, karena arahnya memang sangat tepat sasaran itu. Sedangkan di kampus itu kan saya tidak mau membandingkan bahwasanya ini buruk, ini bagus. Ya, ini sangat, ini negatif, positifnya di Tapi menjelaskan fakta-fakta saja. Ya, di Pare itu saya katakan sangat mewakili sebuah lembaga non formal untuk mempelajari bahasa asing, terutama bahasa Inggris itu, karena hampir semua meliputi area yang diajarkan itu di dalamnya itu sangat akomodatif itu. Artinya dia sangat mengakomodatif apa yang kita mau. Mau belajar ini ada metodenya, mau belajar ini ada metodenya. Semua ada. Ya, semua ada itu. Sedangkan di kampus itu di kampus yang saya bandingkan itu, kecuali kita belajar sisi utuh cross culture understanding, baru karena itu tidak diajarkan di sana, karena kita hanya mempelajari bahasanya bukan mempelajari budayanya. Itu aja yang membedakan. Kalau pengaruhnya menindaklanjuti ya dari Mr. Anca itu, pengaruhnya terhadap Mr. Agung sendiri belajar di non formal seperti di Pare itu bagaimana yang Anda rasakan? Besar nggak itu tingkat pemahaman yang Anda dapatkan? Sangat besar sih. Sangat besar. Ya. Dibandingkan sebelum saya ke sana. Coba ada penjelasan lebih lanjutnya, besarnya itu kayak gimana gitu? Ya, karena di sana ketika kita pulang dari kursusan, kita kita coba melakukan seperti micro teaching, latihan mengajar kayak gitu. Meskipun orang yang diajarkan sebenarnya dia sudah paham materinya gitu. Ada budaya-budaya seperti itu. Dan sering dapat jatah. Ya. Oh ya. Nah itu kita nyambung aja Mr. Anca. Jadi kan begini, sebagian orang memilih untuk mendalami ilmu dengan cara mengajar, dan Anda adalah salah satu pelakunya saya kira. Sebagian orang kan begini, memilih untuk mendalami ilmu dengan cara mengajar, dan saya yakin Anda adalah pelakunya juga. Iya. Saya tidak mau narsis ya, tapi selama kalau saya tidak di RBB, saya tidak pernah menyentuh itu bahasa Inggris. Tetapi ketika saya mengajar, itu dia secara otomatis. Itu. Jadi ketika saya mau mengajar, saya tidak pernah punya persiapan begini. Karena di Pare sudah terbiasa kita micro teaching. Dan micro teaching itu bukan kita kayak menghafal, tetapi betul-betul mengerti. Jadi mau dibawa kemana-mana itu. Dan saya sangat dipengaruhi itu
metode mengajar itu yang paling ampuh itu untuk tidak lupa sama apa yang kita tahu. Itu. Dan sekaligus juga pendalaman udah. Iya, pendalaman itu dengan membaca-baca. Sempat mengajar juga teman-teman dengan cara Ya, sempat mengajar, berbagi, bukan mengajar sih, Ya. lebih ke berbagi kalau saya. ya berbagi ilmu. Iya. Nah, kalau udah berbagi ngajar dah. Udah, ya oke, lanjut. Udah, maksud saya dilanjutkan, silakan. Ada yang mau dicerita dari proses pengalaman ngajarin orang yang baru datang atau gimana? Atau kamu berdebat dengan teman-teman yang sudah lama di sana? Biasanya sih ini secara tidak tertulis. Hmm. Ketika kita sudah diajari, kita harus membagi apa yang sudah diberikan seperti itu. Ya. Jadi apa yang kita dapat itu bisa bermanfaat lagi, Ya. kayak gitu. Nah, itu yang saya ingat sampai sekarang kayak gitu. Awal-awalnya Mr. Agung mungkin cari korban, ini nggak tahu apa-apa nih. Begitu nggak atau gimana? Kalau Ya. di sana bisa seperti itu. Oh, iya begitu kan? Iya. Oh ini nggak tahu apa-apa ya, biarlah jadi nunggu dulu lah. Noh? Pernah bikin kayak gitu? Iya. Oh sering ini, pelaku juga. Biasa juga berdebat mengenai materi-materi yang tingkat tinggi begitu, misalnya perdebatan grammar atau gimana, lebih banyak ngobrol. Lebih seringnya kalau perdebatan dalam bahasa Inggris itu terjadi di grammar. Di grammar ya. Yang mana sebenarnya tidak ada yang salah, semuanya sama-sama benar, cuma jalannya yang berbeda. kayak Jalannya. gitu. Iya. Cuman ada yang satu belum sampai ke situ, seperti itu.